Shalom, selamat pagi sahabat Kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi pada hari Kamis tanggal 3 Februari tahun 2022. Kuntum pada hari ini mengambil tema menghadirkannya dalam hidup kita sehari-hari. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang keempat dengan warna liturgi adalah hijau. Adapun struktur bacaan kita pada hari ini, bacaan pertama diambil dari kitab 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 10 sampai dengan 12. Mazmur tanggapan diambil dari kitab 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai dengan 11b dan ayat 11d sampai dengan 12d. Adapun bait pengantar Injil diambil dari Injil Markus 1 ayat 15, sedangkan Injil sendiri diambil dari Injil Markus 6 ayat 7 sampai dengan 13. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Kamis tanggal 4 Februari tahun 2021 dan hari Kamis tanggal 6 Februari tahun 2020. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 10 ayat 5 sampai dengan 15 dan Injil Lukas ayat 9 sampai dengan 6. Baik, sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 7 sampai dengan 13. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitahukan bahwa orang harus bertobat dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini begitu populer di kalangan umat yang berkisah tentang tugas perutusan berdua-dua dari Yesus Kristus kepada 12 orang rasulnya, di mana mereka mendapat kuasa atas roh-roh jahat, tetapi tidak boleh membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat dan alas kaki. Bahkan baju pun tidak boleh memakai dua baju. Dia membekali para muridnya dengan berbagai kuasa, mulai dari kuasa menyembuhkan hingga mengusir setan. Karena kuasa yang diberikannya gratis untuk pewartaan, maka Yesus Kristus mengingatkan para muridnya agar berhati-hati dan tidak terjebak dalam penyelewengan kuasa tersebut. Pesan lain yang ingin disampaikan oleh Yesus Kristus di balik larangan itu adalah agar para murid percaya sungguh-sungguh akan kuasa penyelenggaraan Allah Tritunggal Maha Kudus dalam hidup, karsa, dan karya pelayanan mereka. Selain itu, semangat pelayanan Yesus Kristus tersebut menunjukkan pula keberpihakan gereja kepada kaum miskin dan menjadikannya sebagai harta yang paling berharga dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Harta hendaknya bukan halangan untuk mensyukuri setiap pemberiannya, tetapi sebaliknya harta adalah sarana bagi kita untuk dapat mensyukuri rahmat-Nya. Dalam kelebihan dan kekurangan kita masing-masing, hendaklah kita tetap bersyukur. Ia adalah Immanuel, Allah selalu beserta kita, sehingga tidak ada lagi alasan untuk meninggalkan pelayanan kepadanya apapun kondisi dan situasi kita. Sahabat Kuntum yang terkasih, pada bacaan kita hari ini, jelas kita bisa melihat bahwa hendaknya kita melayani sesama di sekitar kita bukan karena dan hanya dengan harta kita semata, melainkan dalam kesederhanaan hidup kita, sehingga Yesus Kristus yang telah rela menderita dan wafat untuk menebus semua dosa dan pelanggaran kita bisa kita hadirkan. Bagaimana dengan tugas pewartaan yang diberikan kepada kita selama ini? Menjadi saksi Yesus Kristus tidak selalu berarti melaksanakan karya-karya besar. Kesaksian nyata dalam kehidupan sehari-hari kita yang mencerminkan bahwa diri kita adalah murid-muridnya yang sejati, kiranya cukup sudah.
Masyarakat zaman sekarang memang membutuhkan pribadi-pribadi yang berkarakter dan berintegritas. Tidak mudah memang melaksanakannya, tetapi itulah tantangan yang harus dihadapi oleh kita semua yang berani mengaku sebagai murid-muridnya saat ini. Tugas perutusan bukanlah tugas yang mudah. Hanya dengan berserah diri secara utuh, bulat dan penuh kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dan menjalaninya secara ikhlas dan sepenuh hati, maka pastilah Allah Tritunggal Maha Kudus menyertai kita. Oleh karena itu, marilah kita biarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus yang akan menjadi penolong kita, sehingga bila saatnya nanti sudah tak berdaya lagi, maka hidup kita sudah menjadi berkat bagi sesama. Selamat pagi, terima kasih, Shalom,